Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Mumtaji Hilmi Farroji dari kelas 11 MIPA 1. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi PPKN bab 1 bagian 3, yaitu kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Ada dua faktor pelanggaran HAM, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari dalam diri pelaku. Faktor eksternal yaitu dengan dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari luar diri pelaku. Penyebab pelanggaran HAM dari faktor eksternal yaitu sikap egoisme atau mementingkan diri sendiri, tingkat kesadaran yang rendah, dan sikap tidak toleran. Penyebab pelanggaran HAM dari faktor eksternal yaitu ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial dan ekonomi. Seseorang dengan kesadaran HAM yang tinggi akan mampu menghormati, menghargai, dan tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain, sehingga pelanggaran HAM akan terhindari. 2. Kasus pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan yaitu seperti memaksakan kehendak kepada orang lain, meminta orang lain sependapat dengan dirinya, melarang orang lain beribadah, melarang seseorang mendapatkan informasi atau pengajaran, dan melarang orang lain berpendapat. Yang kedua yaitu pelanggaran HAM berat, seperti kejahatan genosida, contohnya membunuh anggota kelompok. Yang kemudian ada kejahatan terhadap kemanusiaan, contohnya pembunuhan, pemusnahan, dan perbudakan. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, yang pertama peristiwa Tanjung Priuk 1984, peristiwa penyerbuan kantor PDI 1996, peristiwa Trisakti 1998, peristiwa Semanggi 1998, peristiwa penculikan aktivis 1998. Setiap orang harus mampu menyeimbangkan antar hak dan kewajiban. Menurut Philippus M. Hudson, keseimbangan hak dan kewajiban merupakan elemen penting negara hukum. Yang ketiga, akibat pelanggaran HAM. Yang pertama, menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan. Yang kedua, adanya rasa dendam dan kebencian antar sesama. Yang ketiga, merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan. Yang keempat, menciptakan kekerasan dan konflik antar sesama. Dan yang kelima, menimbulkan penderitaan serta tersiksa lahir dan batin pada diri korban. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.